Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Luo Feng dan Kaisar Truyan pergi ke lokasi yang diberikan kesatria kepada mereka dan mulai membangun istana. Dia menggunakan kekuatan surgawi di dunia internalnya untuk membangun sebuah istana besar. Itu adalah halaman besar yang menyerupai Taman Jiangnan di Tiongkok kuno. Ada jalan setapak yang terbuat dari bebatuan dan segala jenis bunga ditanam di sisinya. Di sudut halaman ada genangan air. Air adalah inti dari Taman Jiangnan. Ada jembatan batu di atas air dan pavilion ditempatkan di sekitarnya. Selain itu, ada banyak kamar tidur dan ruang keluarga. Dan di depan beberapa kamar terdapat kolam di mana taman batu dapat dilihat. Meskipun seluruh taman hanya seluas 1 km persegi, itu dibangun dengan cara yang memukau, persis seperti yang dilihat Luo Feng tentang kampung halamannya. Setelah jadi, Luo Feng menunjuk ke gunung jauh. Keluar! Taman pribadi lain muncul. Jauh di sana, bukit-bukit bergelombang menyatu dengan sungai dan taman di sekitarnya. Kaisar Truyan masih membangun istana besar sambil melihat sekilas ke kediaman yang dibangun Luo Feng. Murid, kau luar biasa. Guru, Anda tidak bisa benar-benar merasakan rahasia kampung halamanku hanya dengan menggunakan kekuatan surgawi Anda. Masuklah. Luo Feng tersenyum dan memimpin Kaisar Truyan ke dalam. Ada banyak sekali bentuk desain arsitektur lain di Pulau Bauhinia dan mereka selalu yang dibangun Luo Feng. Namun, Kaisar Truyan belum pernah melihat yang seperti ini. Kaisar Truyan berkata dengan heran saat dia berjalan di atas jembatan batu. Luar biasa, saya merasa itu puluhan kali lebih besar dari yang sebenarnya. Ada pemandangan berbeda dari kolam yang sama pada sudut yang berbeda. Luo Feng tersenyum. Satu langkah dapat mengubah pemandangan. Dan inilah misterinya. Dan semua pemandangan menakjubkan dengan cara yang unik berdasarkan panduan visual. Bisakah Anda membuatkan satu untukku? Kaisar Truyan bertanya padanya. Kenapa tidak? Luo Feng segera membuat taman lain dengan jenis yang sedikit berbeda. Taman yang dia buat untuk dirinya sendiri lebih mirip dengan yang ada pada masa dinasti Ming dan Qing. Sedangkan taman untuk gurunya adalah dari dinasti Tang yang lebih megah. Setelah membangun istananya, Luo Feng dan Kaisar Truyan kembali ke alun-alun di depan istana pemilik Pulau Bauhinia. Ayo, pergi. Luo Feng dan Kaisar Truyan memasuki mata air di sebelah kiri. Saat mereka menyentuh mata air, mereka menghilang. Adegan itu berubah total. Dan sebelum Luo Feng bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia merasakan kekuatan yang menakutkan. Kekuatannya lebih kuat dari apapun di neraka es. Dan dia merasa seperti lusinan bintang neuron di tubuhnya bersama dengan banyak jiwa lainnya. Apa ini? Luo Feng bertanya. Dia akhirnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan lubang itu dikelilingi oleh kabut hitam di sekelilingnya. Ada aerolit besar mengambang di cekungan. Dan manusia kuat lapis baja ungu dengan kepala serigala duduk di atasnya. Itu milik salah satu cabang terpadat dari ras manusia. Manusia serigala. Manusia serigala itu terkejut melihat Luo Feng dan Kaisar Truyan. Dia tertawa dan berkata, kamu pasti Kaisar Sungai Bedang dan Kaisar Truyan. Aku tahu kalian berdua akan datang. Salam, Ksatria Jiu Feng. Kaisar Truyan memberi hormat padanya. Salam, Ksatria Jiu Feng. Luo Feng juga membungkuk padanya, tapi dia bingung. Saat itu, Kaisar Truyan mulai berbicara dengannya di benaknya. Murid, Ksatria Jiu Feng adalah salah satu penguasa bintang 7 dari umat manusia, dan dia setara dengan penguasa istana erosi surga. Rumor mengatakan bahwa dia menerima warisan lengkap dari para jenderal yang didewakan. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Warisan lengkap, sejajar dengan penguasa istana erosi surga.
Ini adalah tanah warisan dari sekolah dewa leluhur, kata kesatria Zhou Feng, memandang mereka berdua sambil tersenyum. Secara alami, ada kekuatan yang kuat, yaitu untuk menekan segel jiwa di tubuh dewa. Makhluk yang kurang kuat di bawah tingkat kaisar akan mati di bawah kekuatan itu. Itulah mengapa hanya yang abadi yang dapat diberikan token. Bagaimanapun, bahkan siapapun yang bisa mendapatkan token, semuanya sekuat kaisar. Bisakah kamu melihat kabut hitam yang mengelilingi kita? Kesatria Zhou Feng menunjuk ke sekeliling. Baik Luo Feng dan Kaisar Truyan mengangguk itu adalah distrik yang aneh. Baik kekuatan dewa maupun kekuatan dunia tidak dapat mendeteksi apapun, dan itu dikelilingi oleh kabut hitam. Masuklah ke dalam kabut hitam dan terima warisannya, kata kesatria itu. Kalian berdua berpisah. Ya, Luo Feng dan Kaisar Truyan menjawab dengan hormat. Mereka terbang ke arah yang berbeda. Luo Feng terbang ke kabut hitam. Dia merasakan kekuatan menekan tubuhnya. Dan meskipun Luo Feng memiliki kemauan yang lebih kuat daripada kebanyakan kesatria alam semesta, dia tidak bisa menahannya. Dia berdiri di lubang itu lama sekali dan mengelurkan tangan kanannya. Cing! Kekuatan dunia meledak dan berubah menjadi pahatan hukum. Ukirannya terus meledak, mulai dari hukum ruang dan emas. Luo Feng mulai tampil tanpa kendali atas tubuhnya sendiri. Mulai dari dasarnya, dia mewujudkan semua pemahamannya tentang hukum. Semakin banyak ukiran yang keluar seiring berjalannya waktu, dan benang-benang itu semua saling melilit, melukiskan dunia hukum yang indah. Luo Feng baru berhenti beberapa saat kemudian mistik meninggalkan Luo Feng. Luo Feng akhirnya mendapatkan kembali pikirannya. Hah? Apa? Luo Feng sangat ketakutan, sehingga seluruh tubuhnya berkeringat. Dia ingat dengan jelas bagaimana dia dimanipulasi oleh kekuatan untuk mewujudkan hukum penggabungan. Itu luar biasa. Dia tergagap. Keinginanku begitu kuat, dan ada mutiara menara di dalam jiwaku untuk melindunginya. Bahkan para master alam semesta pun akan sulit mengendalikan pikiranku. Namun, kekuatan misterius itu. Luo Feng akhirnya menyadari betapa kuatnya sekolah dewa leluhur. Itu benar, ini tanah warisan. Bahkan para kesatria alam semesta yang sekuat master istana erosi surga atau Silodo akan datang ke sini jika mereka tidak memperoleh warisan lengkap. Kekuatan itu hanya akan memanipulasi orang lain, seperti yang baru saja terjadi padaku. Kekuatan misterius itu tidak agresif, tetapi bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melawan. Dari mana sebenarnya asalnya? Saat Luo Feng masih memikirkan keberadaannya, kekuatan itu tiba lagi. Tingkat ketiga. Luo Feng mendengar suara mendesak. Itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi itu membuat Luo Feng menyadari apa arti tingkat ketiga. Suara itu bergema di dalam benak Luo Feng, dan Luo Feng jatuh dalam halusinasi. Dia terjebak di alam mimpi yang aneh. Di dalam alam mimpi, Luo Feng diperlihatkan rahasia paling mistis dan rumit dari jalur dewa binatang. Dan semua hukum ruang angkasa dan emas yang menyatu diinstruksikan sedetail mungkin. Itu seperti seseorang yang menuangkan semua pengetahuan ke dalam otak Luo Feng. Itu jauh lebih efektif daripada membaca 52 tablet chaos atau melihat patung dewa binatang. Setelah waktu yang lama, kekuatan itu mereda. Kabut hitam menendang Luo Feng keluar dari alam mimpi. Ini di luar bayanganku yang paling liar. Luo Feng berkedip dan terinspirasi. Saya berharap saya dapat memiliki lebih dari ini setelah melatih diriku di neraka es selama lebih dari 2000 tahun. Dan saya hampir tidak dapat memahami sedikit pun dari bab ketiga dari 7 bentuk Nansen. Namun, sekarang saya dapat memahami banyak hal dalam waktu singkat. Saya merasa seperti saya benar-benar dapat menyelesaikan bab ketiga. Jika saya dapat diindoktrinasi sekali lagi, saya pasti telah diajari seluruh bab ketiga. Tetapi saya hanya dapat memahami setengahnya. Luo Feng sangat cemas. Dia sudah lama tidak merasa seperti ini. Rasanya seperti bermimpi, tapi dia hanya bisa mengingat sebagian kecil darinya. Jangan hanya berdiri di sana, kata kesatria di atas erorit itu. Luo Feng dan Kaisar Truyan sama-sama tampak terkejut. Tanah warisan lahir dengan alam semesta, dan itu penuh dengan keajaiban.
kata kesatria itu. Itu adalah tempat paling penting dari sekolah dewa leluhur. Setiap kali itu akan menguji seberapa banyak Anda telah memahami hukum. Ada 7 tingkat warisan dewa binatang. Dan jika Anda telah sepenuhnya memahami 2 tingkat pertama, Anda akan mewariskan warisan tingkat ketiga, dan seterusnya. Satria Jiufeng memandang Luo Feng dan Kaisar Truyan. Bagaimana dengan kalian berdua? Level mana yang sudah kamu capai? Tingkat ketiga, jawab Luo Feng. Saya telah belajar banyak. Tingkat keempat, kata Kaisar Truyan dengan sensasi. Saya merasa bahwa saya sedang mengalami terobosan. Menerobos? Satria Jiufeng memandang Kaisar Truyan dengan heran. Guru, Anda? Luo Feng sangat gembira. Gurunya telah terjebak di langkah terakhir selama beberapa era. Dan meskipun warisan dewa binatang adalah kesempatan besar baginya, dia tidak dijamin akan berhasil. Namun dia akan mendapatkan terobosan tepat setelah warisan. Kaisar Truyan sangat senang. Dia telah menunggu terlalu lama. Warisan dewa binatang adalah kesempatan terbesarnya. Hahaha, saya hanya merasa seperti ini karena saya memiliki banyak inspirasi. Saya tidak yakin kapan saya benar-benar bisa melangkah maju, kata Kaisar Truyan. Bahkan perasaan itu sudah cukup baik, kata kesatria Jiufeng sambil tersenyum. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah kamu tidak merasakan apa-apa. Sekarang, setelah kamu mendapat inspirasi, kembalilah dan renungkanlah. Pelajari jalan dewa binatang, dan kamu akan mengingat instruksi yang kamu miliki selama warisan. Luo Feng terkejut. Bisakah dia benar-benar mengingatnya? Ini tipuan kecil, kata kesatria Jiufeng. Selama warisan, kamu menerima level ketiga dengan memperhatikan setiap rahasia di balik itu. Namun, jumlah yang dapat kamu ingat tergantung pada kemajuan awalmu. Dan ingatlah mengapa kamu tidak dapat mengingat semuanya. Jika kamu pergi kembali dan merenungkannya, Anda dapat mengingat lebih banyak. Kuncinya adalah memanfaatkan momen dan mempelajari jalan dewa binatang. Terima kasih kesatria Jiufeng. Luo Feng dan Kaisar Truyan berkata dengan rasa terima kasih. Dan juga, apakah warisannya bagus? Kesatria Jiufeng memandang Luo Feng. Aku tahu dari ekspresi wajahmu. Jangan sombong. Kamu mungkin berpikir warisan 1 kali ini jauh lebih efektif daripada pelatihan yang kamu lakukan sebelumnya. Tapi itu hanya ilusi. Sebuah ilusi? Luo Feng dan Kaisar Truyan linglung. Mungkin kamu merasa sulit untuk mengerti selama latihanmu sebelumnya. Namun, Anda hanya mengalami masalah itu karena Anda benar-benar berusaha untuk itu. Dan itulah mengapa Anda tiba-tiba tercerahkan selama warisan. Dan jika Anda berpikir bahwa warisan itu sendiri sudah cukup untuk Anda sudah pergi. Tanpa refleksi dari kegagalan yang Anda miliki sebelumnya, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan jika Anda menerima warisan, kata kesatria Jiufeng. Luo Feng dan Kaisar Truyan tiba-tiba mengerti. Ini seperti tablet chaos yang hanya akan berguna setelah mereka berlatih cukup lama. Adapun warisan dewa binatang itu puluhan juta kali lebih membantu. Kapan kita bisa datang ke sini untuk warisan lagi? Tanya Luo Feng. Ada 7 tingkat warisan dewa binatang dan Anda dapat memiliki instruksi gratis untuk setiap tingkat, kata Kaisar Jiufeng. Ketika Anda menyelesaikan tingkat kedua, Anda dapat mengambil warisan untuk tingkat ketiga. Setelah Anda selesai dengan tingkat ketiga, Anda dapat datang ke sini untuk tingkat keempat, dan seterusnya. Anda hanya bisa mendapatkan 1 untuk setiap level. Itu berarti Anda tidak bisa mendapatkan warisan tingkat ketiga gratis. Gratis? Apakah itu berarti saya harus membayar harga? Luo Feng bertanya. Berapa harganya atau harta karun? Kaisar Truyan menimpali. Apakah menurutmu sekolah dewa leluhur akan peduli dengan hartamu? Kesatria Jiufeng menggelengkan kepalanya. Satu-satunya cara adalah pergi ke dunia kemuliaan. Dunia kemuliaan? Luo Feng dan Kaisar Truyan mengingatnya. Kamu akan tahu saat kamu memasukinya, tapi kamu harus ekstra hati-hati.
kata Ksatria Jufeng. Ksatria Jufeng memandang Luo Feng dan Kaisar Truyan dan berkata, "Aku akan memberitahumu dua aturan. Satu, tidak akan ada pembunuhan di Danau Aurora 5 warna atau kamu akan diserang. Dua, setiap pewaris memiliki sebuah istana di Pulau Bauhinia dan istana itu hanya milik Anda dan Anda saja. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin di dalamnya dan Anda tidak bisa masuk tanpa izin di istana orang lain. Ingat dua aturan ini. Sekarang pergilah. Portal itu tepat di belakang Anda." Luo Feng dan Kaisar Truyan membungkuk, berbalik dan melihat gelombang transparan. Mereka terbang masuk. Mereka berteleportasi. Ksatria Jufeng duduk di Aurelit dan berkata, "Kaisar Sungai Pedang, apakah dia benar seorang penguasa sektor? Luar biasa baginya untuk mencapai tingkat ketiga hanya sebagai penguasa sektor." Scene berganti di Pulau Bauhinia. Luo Feng dan Kaisar Truyan keluar dari tirai air dan terbang kembali ke istana mereka. "Murid, saya memiliki begitu banyak inspirasi sekarang, sehingga saya berpikir saya benar-benar dapat memiliki terobosanku. Jika saya benar-benar dapat mencapainya, Anda pantas mendapatkan pujian untuk itu," kata Kaisar Truyan sambil memandang Luo Feng. "Token itu tidak berarti apa-apa tanpa pelatihan ratusan juta tahun Anda," jawab Luo Feng. "Kedengarannya benar," kata Kaisar Truyan. "Aku mendapatkan banyak hal dengan menjadikanmu sebagai muridku. Aku masih perlu merenung dan mencoba melompat ke depan. Kurasa aku bisa menghabiskan 1 tahun atau 10.000 tahun sebelum menjadi kesatria alam semesta. Tapi jika aku tidak bisa membuatnya setelah 10.000 tahun, saya mungkin kehilangan kesempatan." "Anda pasti berhasil, Guru," Luo Feng memberi semangat. "Saya berharap semua yang Anda katakan akan menjadi kenyataan," kata Kaisar Truyan. "Aku mungkin tidak akan muncul untuk waktu yang lama dan jangan datang kepadaku kecuali ada sesuatu yang mendesak." "Saya mengerti," kata Luo Feng sambil mengangguk. "Saya harap saya adalah seorang kesatria alam semesta saat saya melihat Anda lagi," kata Kaisar Truyan. "Kuharap juga begitu." Ada jejak cahaya di mata Luo Feng. Kaisar Truyan terbang ke taman jauh dan menutup pintu. Luo Feng duduk di samping sungai dan tidak bisa menahan senyum. "Akhirnya guruku mendapatkan momennya. Saya juga harus bekerja keras." Luo Feng kembali ke istananya, duduk di jalan setapak di samping kolam dengan menyilangkan kaki dan mulai berlatih. Setengah tahun berlalu dan Luo Feng akhirnya membuka matanya. "Kaisar Jufeng benar, saya memang mengalami kemajuan pesat dalam setengah tahun terakhir. Meskipun tidak seefektif yang saya alami selama warisan, itu jauh lebih baik daripada di neraka es. Sekarang saya dapat memahaminya dalam kecepatan normal. Saya tidak perlu terburu-buru," kata Luo Feng. Luo Feng berdiri dan berjalan keluar. Dia berjalan ke sisi sungai dan melihat sekeliling. Pintu istana gurunya masih tertutup dan dia bisa melihat sosok-sosok lain jauh. "Kemana aku bisa pergi? Dunia kemuliaan, tanah warisan, tanah harta karun, atau tanah wilayah rahasia?" gumam Luo Feng. "Aku tidak bisa pergi ke tanah wilayah rahasia sekarang, atau aku akan mati. Dan tidak ada gunanya pergi ke tanah warisan. Aku akan pergi ke tanah harta karun." Luo Feng mengharapkan sesuatu yang hebat. Tanah harta karun, menurut penjaga dewa binatang, itu dipenuhi dengan harta karun yang ditinggalkan oleh sejumlah besar dewa binatang, penjaga dewa binatang, dan yang sederajat. "Penjaga dewa binatang mengatakan ada manusia yang mendapatkan harta karun," kata Luo Feng. Dia mengingat bagaimana Kaisar 7 Pedang menggunakan kolam emas. "Mungkinkah itu dia? Terserah, aku akan memeriksanya dulu." Luo Feng terbang ke alun-alun di depan istana pemilik pulau. Saat dia mendarat, dia melihat sosok di sana. Sosok itu tingginya 10 kaki dan mengenakan baju besi menyerupai kulit kayu hijau. Dia memiliki kulit perak, kepala botak, dan mata berlian. "Ras robot," kata Luo Feng saat dia mendarat. "Manusia," kata salah satu ras robot yang kuat. Itu menatap dan memeriksa Luo Feng. Kemudian dia tersenyum dan berkata,
Saya memiliki informasi tentang 91.293 kaisar manusia dan informasi dari semua manusia terkenal yang abadi ada di sini. Biasanya hanya kaisar terkenal yang bisa mendapatkan token dan masuk. Tapi anehnya, saya tidak bisa menemukan informasi Anda. Berdasarkan pertarungan antara Kaisar Sungai Pedang dan Kaisar Haiti, hantu dewa binatang akan muncul jika Kaisar Sungai Pedang bergerak. Rupanya, Kaisar Sungai Pedang mengikuti jalan para dewa binatang. Dan di masa lalu, 10.000 era, hanya ada sedikit manusia yang mengikuti jalur dewa binatang. Kaisar Sungai Pedang sangat berbakat, dan umat manusia pasti akan memberinya token. Koreksi, jika aku salah. Kamu pasti Kaisar Sungai Pedang kan? Salah satu ras robot yang kuat memandang Luo Feng dan menambahkan, betapa luar biasa harta karun sejati, sehingga aku bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah seorang penguasa sektor. Luo Feng memandang individu kuat dari ras robot di depannya, mengerutkan kening. Dia tidak berharap ras barbar begitu akurat, tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak terlalu terkejut. Ras serangga, ras iblis, dan ras robot seringkali berhubungan dengan manusia, dan mereka memiliki informasi rinci tentang manusia. Selain itu, hanya yang paling berbakat yang bisa mendapatkan token dan datang ke tanah warisan. Aku tahu kamu adalah Kaisar Sungai Pedang, bahkan jika kamu tidak berbicara, kata salah satu ras robot yang kuat sambil menatap Luo Feng. Dia ingin membunuh manusia di depannya untuk mendapatkan hadiah yang menggoda. Yang bisa kau lakukan hanyalah menebak identitasku. Luo Feng menyeringai. Saya bagaimanapun sudah tahu bahwa Anda adalah Kaisar Cucu. Adapun identitasku, Anda bisa terus menebak-nebak. Luo Feng melangkah ke tirai air dan menghilang. Kaisar Cucu sedikit bingung. Dia melihat alun-alun kosong dan berbisik. Menarik karena dia tidak mengakuinya. Tampaknya Kaisar Sungai Pedang yang terlalu berbakat ini tidak memiliki temperamen yang baik. Semua orang di alam semesta tahu bahwa ada Kaisar Sungai Pedang dalam ras manusia yang mampu mengalahkan Kaisar Puncak hanya sebagai penguasa sektor. Itu melampaui banyak bakat lain di alam semesta. Tidaklah mengherankan jika mereka cemburu. Menuju tanah harta karun, kata Kaisar Cucu. Tempat itu selalu dipenuhi dengan ahli waris, dan mereka tidak akan tinggal lama di sana. Akan ada seseorang yang bisa mengetahui identitas aslinya. Kaisar Cucu tersenyum dan melangkah ke tirai air. Di tempat lain, teleportasi selesai. Luo Feng muncul di puncak gunung, dan dia bisa melihat puluhan ribu bukit dari segala jenis. Dia bahkan tidak bisa melihat akhir dari mereka. Ada danau dengan ukuran berbeda di antara pegunungan. Yang besar berukuran lebih dari 1 juta kilometer persegi. Danau itu seperti batu giok zamrud, beberapa terang sementara yang lain gelap. Luo Feng mendongak, ada aurora bergerak di langit. Rupanya tanah harta karun itu berada di dalam danau aurora 5 warna. Benar juga, pikir Luo Feng. Tanah harta dibanjiri dengan barang-barang berharga. Sekolah dewa leluhur perlu menempatkannya di tempat yang aman. Suhu, Luo Feng terbang dan melakukan perjalanan melintasi pegunungan melalui udara. Dia bisa melihat makhluk dari semua ras, termasuk banyak makhluk khusus. Beberapa makhluk raksasa dari ras iblis dan ras tumbuhan mengecilkan tubuh mereka. Menarik, pikir Luo Feng. Ini seperti pameran semua makhluk. Meskipun saya melihat banyak ras di medan perang wilayah luar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ini. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng melihat begitu banyak ras dan klan yang belum pernah dia temui sebelumnya, yang membuatnya bersemangat. Setelah beberapa saat, dia menjadi terbiasa. Luo Feng terjun dan mendarat di gunung. Dia menemukan sebuah batu, duduk di atasnya, dan bertanya-tanya, di manakah harta karun itu? Saudara manusia, yang mendengar panggilan suara. Luo Feng berbalik dan melihat seseorang terbang ke arahnya. Dia transparan dengan wajah tampan dan ditutupi baju besi hijau. Luo Feng tersenyum dan berkata, klan kabut gelap milik aliansi Hong. Aku tahu Senrain, kata pria tampan dari klan kabut gelap sambil tersenyum. Aku Hua, kata Luo Feng.
Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu baru saja tiba? Tao Shen Ren bertanya. Ini adalah pertama kalinya saat di tanah harta karun. Luo Feng melihat sekeliling dan menghela nafas. Kudengar ada beberapa harta yang ditinggalkan oleh para senior sekolah dewa leluhur. Tapi yang bisa kulihat hanyalah pemandangan yang indah, bukan harta karun. Anda tidak menemukan harta karun apapun? Tao Shen Ren tertawa terbahak-bahak. Apa masalahnya? Kenapa itu lucu? Luo Feng menatapnya. Ada harta karun di mana-mana. Tao Shen Ren menunjuk ke sekeliling. Harta karun tersembunyi di setiap gunung dan setiap danau. Di mana-mana? Luo Feng linglung. Ada banyak sekali harta karun. Lihat, itu adalah 108 gunung tertinggi. Tao Shen Ren menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi, yang secara signifikan lebih tinggi dari yang lain. Setiap ahli waris tahu bahwa 108 barang berharga paling berharga dari sekolah dewa leluhur disembunyikan di sana, dan 42 diantaranya telah diambil oleh beberapa orang yang paling beruntung di alam semesta. Yang baru adalah 1,2 juta era yang lalu, kesatria alam semesta ras iblis yang beruntung mendapatkan harta yang tak ternilai itu. Harta yang tak ternilai? Luo Feng sangat senang. Tentu saja, lanjut Tao Shen Ren. Ini adalah tanah harta karun sekolah dewa leluhur. Masing-masing dari 108 barang berharga teratas setidaknya merupakan harta yang tak ternilai. Ada banyak barang berharga langka lainnya, dan juga beberapa di antaranya sangat membantu bagi mereka yang mengikuti jalan dewa binatang. Mereka hampir tidak mungkin didapat. Luo Feng melihat ke pegunungan. Apakah tidak ada yang mencoba memotong pegunungan? Luo Feng berkata dengan bercanda. Siapa yang punya nyali untuk melakukan itu? Kata Tao Shen Ren. Untuk satu hal, semua gunung dilindungi oleh kekuatan danau aurora 5 warna, dan kaisar seperti kita tidak dapat merusaknya sama sekali. Dan juga untuk kesatria alam semesta yang mampu melakukan itu, mereka tidak akan berani. Luo Feng mengangguk. Jangan pernah memikirkan barang berharga di sana. Tao Shen Ren tersenyum dan berkata, semakin berharga barang berharga itu, semakin sulit untuk mendapatkannya. Jika kita tahu persyaratannya, kita mungkin bisa memperjuangkannya. Namun, kita bahkan tidak tahu persyaratan apa yang dimiliki orang-orang tertinggi itu untuk membuka harta karun itu. Itulah mengapa hanya keberuntungan yang dapat membantu. Jika Anda dapat menemukan yang cocok untuk Anda, yang paling lemah di sini lebih berharga daripada harta biasa. Luo Feng mengangguk, memikirkan makhluk yang telah menempatkan barang-barang berharga itu. Tiba-tiba, sosok yang menjulang tinggi terjun dari gunung. Manusia! Kata makhluk itu saat melihat Luo Feng dan Tao Shen Ren. Manusia itu yang paling menyebalkan. Sosok itu membenci mereka. Dia terjun ke arah Luo Feng dan Tao Shen Ren yang berusaha menghindarinya. Namun sosok itu mempercepat dan mengenai Luo Feng secara langsung. Kekuatan yang hebat dan agung menyerang Luo Feng dan Tao Shen Ren, dan mereka terpental. Darah mengalir dari mulut mereka. Bajingan! Tao Shen Ren menggertakkan gigi karena marah. Wajah Luo Feng menjadi gelap. Tao Shen Ren menangkapnya dan berbicara kepadanya secara mental. Jangan pergi. Dia adalah seorang kesatria alam semesta. Luo Feng sangat marah. Dia belum pernah menemukan orang yang begitu agresif dan sembrono. Kami berada di dalam danau aurora 5 warna. Apa yang dapat dia lakukan? Mau membunuh kami? Kata Luo Feng secara mental. Dia tidak bisa membunuh kita, jawab Tao Shen Ren. Kesatria alam semesta ini telah tinggal di sini selama berabad-abad, dan mereka tahu aturannya. Lihat, gunung itu tetap utuh, dan tubuh kita tidak rusak. Dia hanya mencoba mempermalukanmu. Apa yang dapat Anda lakukan? Tapi Luo Feng sudah melesat ke kesatria itu sebelum Tao Shen Ren selesai berbicara. Di atas gunung, makhluk itu melirik mereka berdua dan mencibir, namun dia terkejut melihat manusia mendekatinya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya seorang kaisar. Makhluk itu kesal dan berencana untuk mengusir Luo Feng. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Luo Feng sedang memegang kristal dewa api. Kristal itu bukan ancaman baginya, tetapi ledakan darinya bisa membunuh manusia. Jika manusia mati, dia akan mati bersamanya. Kesatria! Luo Feng mendarat di gunung sambil memegang kristal dewa api.
dan memandang kesatria alam semesta dari ras barbar. Apakah menindas kaisar benar-benar memberi Anda rasa pencapaian? Teriak Luo Feng. Ini adalah kesatria Beisan. Dia telah tinggal di Pulau Bauhinia untuk waktu yang lama dan dia sering pergi ke tanah harta karun. Dan kaisar yang lemah sudah terbiasa dengannya menjadi dominan. Ini adalah situasi yang biasa di pulau itu karena para kesatria dan kaisar sama sekali tidak setara. Kesatria Beisan memandang manusia di depannya dan mencibir. Mengintimidasi Anda? Saya pada dasarnya tidak menyukai manusia. Dan itulah mengapa saya menggertak Anda. Apa yang Anda dapat lakukan? Anda berani tidak menghormatiku sebagai seorang kaisar belaka? Ya, saya baru saja melakukannya. Dan saya akan terus melakukannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Kata Luo Feng sambil menatap kesatria barbar memegang kristal dewa api. Semuanya sunyi. Tao Shen Ren dengan darah di bibirnya serta ras barbar yang kuat lainnya semuanya menoleh untuk menonton. Saya belum pernah melihat yang ini, kata salah satu dari mereka. Dia orang baru. Lihat, satu lagi orang bodoh. Tidak mengherankan sama sekali. Mereka mengira mereka berada di bawah pelindungan hukum sekolah dewa leluhur dan bahwa para ksatria tidak bisa menyakiti mereka. Selain itu, banyak pendatang baru yang spesial dari ras yang berbeda. Wajar jika pendatang baru menantangnya, tapi dia akan tahu bagaimana bersikap setelah ini. Mari kita lihat pertarungan macam apa yang akan dilakukan oleh pendatang baru ini. Manusia itu pintar, dia memegang kristal dewa api di tangannya. Dengan begitu, dia bisa mengintimidasi Beisan. Jika kristal itu membunuh manusia, Beisan akan mati bersamanya. Yang kuat di sekitar mereka semua menonton dari jauh. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar, dan beberapa dari mereka adalah kesatria alam semesta. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu episode selanjutnya. Dadah!